Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat dan karunia-Nya lah kita masih diberi kesempatan dan umur untuk selalu menimba ilmu walaupun hanya via video. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Aspek Finansial, Mata Kuliah Studi Kelayakan Bisnis, Dosen Pengampu Bapak Supriyadi, SEI, MSI. Nah, sebelum melangkah ke materi, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok saya. Yang pertama, Muhammad Mufti Sani. Yang kedua, Anggreni Dwi Saputri. Yang ketiga, Andi Syahrul Ramadan Rashid. Dan yang terakhir, Hasrin Husain. Untuk pembahasan pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Baiklah, langsung saja. Kebutuhan dana dan sumbernya. Kebutuhan dana adalah semua dana yang dibutuhkan untuk memproduksi barang, memasarkan barang, dan kebutuhan lainnya seperti transportasi. Aspek keuangan dapat menentukan rencana investasi melalui perhitungan biaya dan manfaat yang diharapkan dengan cara membandingkan antara pengeluaran dan pendapatan, seperti ketersediaan dana, biaya modal, kemampuan untuk membayar kembali investasi yang telah dilakukan dalam waktu yang telah ditentukan, serta dapat menilai apakah investasi tersebut berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Dilihat dari segi sumber asalnya, modal dibagi menjadi dua macam, yaitu modal asing dan modal sendiri. Modal asing atau modal pinjaman merupakan modal yang diperoleh dari pihak luar, perusahaan, dan biasanya diperoleh secara pinjaman. Sumber dana dari modal asing dapat diperoleh antara lain pinjaman dari dunia perbankan, pinjaman dari lembaga keuangan seperti perusahaan modal ventura, asuransi, leasing, dana pensiun, atau lembaga keuangan lainnya, dan pinjaman dari perusahaan non-bank. Kemudian, modal sendiri. Modal sendiri adalah modal yang diperoleh dari pemilik perusahaan dengan cara mengeluarkan saham baik tertutup atau terbuka. Perolehan dana dari modal sendiri biasanya berasal dari setoran dari pemegang saham, dari cadangan laba, atau dari laba yang belum dibagi. Nah, kemudian pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Andi Syahrul Ramadan Rashid. Dipersilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu aliran kas atau cash flow. Aliran kas merupakan laporan yang disusun untuk menunjukkan perubahan kas selama satu periode tertentu, serta memberikan alasan mengenai perubahan kas tersebut dengan menunjukkan dari mana sumber-sumber kas dan penggunaannya. Selanjutnya, biaya modal. Secara garis besar, biaya kebutuhan investasi meliputi yang pertama, biaya prainvestasi. Biaya prainvestasi adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam rangka memenuhi suatu usaha, misalnya biaya survei lapangan, biaya studi kelayakan. Dan yang kedua, biaya akhir tetap. Biaya akhir tetap adalah pengeluaran bisnis yang tidak bergantung pada tingkat barang atau jasa yang dihasilkan oleh bisnis tersebut. Dan yang ketiga, biaya operasional. Biaya operasional adalah biaya yang dikeluarkan untuk menjalankan aktivitas sehari-hari sebuah perusahaan. Biaya operasional mencakup hal-hal seperti penggajian, komisi penjualan, tunjangan karyawan, dan kontribusi pensiun, dan transportasi dan perjalanan, amortisasi dan depresiasi, sewa perbaikan, hingga pajak. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan dari Saudara Syahrul. Secara umum, komponen biaya kebutuhan investasi adalah sebagai berikut. A. Biaya prainvestasi, yang di dalamnya terdiri dari biaya pembuatan studi dan biaya pengurusan izin-izin. B. Biaya pembelian aktiva tetap, yang di dalamnya terdiri dari 1. Aktiva tetap berwujud, contohnya seperti tanah, mesin-mesin, bangunan, peralatan, inventaris kantor, serta aktiva berwujud lainnya. 2. Aktiva tetap tidak berwujud, contohnya seperti goodwill, hak cipta, lisensi, serta merek pedagang. C. Biaya operasional, yang terdiri dari upah dan gaji karyawan, biaya listrik, biaya telepon dan air,
biaya pemeliharaan, pajak, premi asuransi, biaya pemasaran, serta biaya-biaya lainnya. Selanjutnya, inisial dan operasional cash flow. 1. Cash flow merupakan aliran kas dari suatu usaha yang terdiri dari penerimaan usaha atau inflow dan pengeluaran usaha atau outflow. Menurut Kasmir dan Jakfar, cash flow adalah jumlah uang yang masuk dan keluar dalam suatu perusahaan, mulai dari investasi dilakukan sampai dengan berakhirnya investasi tersebut. 2. Arus kas adalah jumlah uang yang masuk dan keluar dalam suatu perusahaan mulai dari investasi dilakukan sampai dengan berakhirnya investasi tersebut. Pentingnya kas akhir bagi investor jika dibandingkan dengan laba yang diterima perusahaan dikarenakan 1. Kas diperlukan untuk memenuhi kebutuhan uang tunai sehari-hari. 2. Kas digunakan untuk membayar semua kewajiban yang jatuh tempo. 3. Kas juga digunakan untuk melakukan investasi kembali. 4. Jenis-jenis cash flow yang dikaitkan dengan suatu usaha terdiri dari A. Initial cash flow, B. Operational cash flow, C. Terminal cash flow. Selanjutnya, penilaian dan pemilihan investasi. Adapun kriteria penilaian yang biasa digunakan untuk menentukan kelayakan suatu usaha atau investasi yaitu 1. Payback period, 2. Average rate of return, 3. Net present value, 4. Internal rate of return, 5. Profitability index, dan 6. Rasio keuangan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Anggreni. Kesimpulannya adalah tujuan menganalisis aspek keuangan dari hasil suatu studi kelayakan bisnis adalah menentukan rencana investasi melalui perhitungan biaya dan manfaat yang diharapkan dengan membandingkan antara pengeluaran dan pendapatan. Aktiva tetap ada dua macam, yaitu berwujud dan tidak berwujud. Untuk menghitung keseluruhan dana yang dipakai, rincian analisis biaya dari sumber pembelanjaan ditentukan oleh biaya utang, biaya modal sendiri, biaya laba yang ditahan.